Oke. Oke, sore ini kita kedatangan tamu dari temen ini dari situ Bondo. Namanya Ali Gardi. Jadi Ali Gardi ini punya karya yang keren. Punya karya yang keren, dia bikin instrumen sendiri, terus dia riset dan lain sebagainya. Kita ngobrol langsung aja nih. Apa kabar Ali? Baik, Sam Aris. Kalau manggil di situ Bondo Mas itu apa? Caca. Caca. Ya? Caca. Berarti Caca Ali. Caca. Bukan Ca ya? Bukan, Caca dua, ada dua kali. Caca Ali. Nah, Ali ini berarti sekarang udah punya berapa karya nih? Karya apa dulu? Album dulu deh. Kalau album ada dua album. Ada dua album. Satu apa? Napas. Ya, yang kedua Pertigaan. Pertigaan apa nih bedanya nih? Kalau yang pertama ini murni instrumental ya. Instrumental yang pertama itu yang pertama. Kalau yang kedua saya pikir ada beberapa pesan yang tidak bisa disampaikan dengan instrumen, jadi saya membuat ada lirik syair. Syair. Okay. Dan di launching bersamaan. Kapan itu? Tepatnya tahun lalu kayaknya. Tahun lalu bulan 2 tahun lalu 23 kalau udah 23 Februari. Berarti itu proses pandemi ya? Proses pandemi. Awal pandemi saya mencoba merapikan karya-karya aja. Okay. Aku coba ceritain dikit nih tentang Napas itu bagaimana, isi dan lain sebagainya. Ya. Terus yang satunya apa tadi? Pertigaan. Apa nih? Susah hidup ya. Coba Kalau yang Napas itu lebih pada ini ya. Saya mencoba bikin etalase suara kalau tidak salah. Etalase suara. Ya, etalase suara, di mana ini saya mencoba menjadikan es buah suara-suara itu. Ya, dari berbagai unsur musik instrumen di luar Jawa gitu kan, seperti Sumatera, Kalimantan, Nusantara Bali. Ya, Nusantara lebih pada ya semacam saya menjanjikan es buah gitu kan. Okay. Dimana tidak hilang buah semangkanya, tidak hilang buah anggurnya, buah apel, melon, segala macamnya itu masih kerasa melonnya, tapi dalam satu wadah yang dipersatukan santan dan susu gitu kan. Ada susu. Nah, ya, seperti itulah. Tetap manis ya. Iya, tetap ya, kira-kira seperti itu. Saya menggambarkan karya ini seperti es buah gitu kan. Dan itu semua ini instrumen ya. Ya, instrumen. Ada berapa track? 9 karya. 9 itu, nah kan menarik dari situ Bondo kan pasti judulnya pakai apa nih? Napas. Judul apanya? Judul tracknya pakai bahasa Madura ada, bahasa Madura dan beberapa nama tempat ya. Beberapa nama tempat di desa. Beberapa nama desa. Desa Situbondo. Ya, saya menganggap itu karena saya lahir di sana. Saya pengen beberapa kata yang berserakan di Situbondo itu bisa semakin bergaung gitu kan. Okay. Intinya saya memberikan beberapa judul-judul lagu itu untuk anggap aja sama ya mencoba konservasi suku bahasa lah ya, suku bahasa ibu kami gitu kan. Gitu intinya gitu kan. Okay. Maknanya seperti itu saya gitu kan. Itu yang Napas. Iya, Napas. Yang Pertigaan gimana nih? Pertigaan kebetulan ada beberapa karya-karya lama saya yang sempat ya dimainkan secara ensemble combo ya, band. Saya coba desain ulang secara audio menggunakan berbagai macam unsur musik tradisi, tapi formatnya pop ya kan. Pop, lebih ke pop. Ya, bicara lingkungan, sosial. Terus saya mencoba membahasakan itu.
Oke. tentang pertemanan. Nah, saya proses yang pertigaan ini digarap oleh dibantu berbagai teman dekat saya gitu. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Dan ini tetap album solo ya maksudnya ya. Album gimana solo sebenarnya. Solo ya. Cuman ketika selama saya garap ini, saya sering main bertiga gitu kan. Main bertiga bersama dua pasangan suami istri ini, ya Dias dan Revani. Karena dia satu pasang ya udah kan gampang komunikasinya kan. Jadi saya mencoba bikin karya yang dinyanyikan oleh Revani. Dia sebagai salah satu yang mengkompos juga, memberikan masukan komposisi itu gitu kan. Dua album ini di launching dalam bentuk apa nih? Konser. Iya. Bentuk fisik juga ya? Ya, fisik, CD. CD. Ya? Yang bentar lagi sepertinya mau diurus untuk Oh. Jadi Caca Ali ini digitalnya masih belum. Jadi ya, digital karena saya mencoba mencari keuntungan di bentuk fisik gitu ya. Dan lebih pasti ya. Iya, ternyata masih ada segmentasi yang menikmati secara utuh dan mensupport secara ini, karena saya mau launching dan saya akan bikin konser album ini. Jadi dia mensupport karya saya itu di luar ekspektasi saya gitu kan. Menghargai karya saya itu luar ekspektasi. Saya mencetak waktu 100 dan kira-kira lah kalau enggak salah 70-an lah ya. Dan itu ketika dia membelinya ya dengan saya memberikan harga terendah, misalkan waktu itu saya jual 125. Itu ada yang mengasih lebih, ada yang ngasih 500, 700 dengan cara membeli itu. Dan itu keuntungannya lebih juga. Ya, akhirnya untuk menutupi produksi kebutuhan pertunjukan saya gitu kan. Nah, ini sebenarnya menarik karena di dunia yang udah digital ini kamu launchingnya ke fisik dulu. Iya, ke fisik dulu. Dan di fisik ini punya kelebihan sendiri ternyata Iya. Hampir semua sekarang musisi yang merasa digital itu sangat penting, tapi fisik rupanya masih butuh dengan ada keuntungan sendiri ya. Ya, selain keuntungan ini kan nilai-nilai gotong royong masih ada gitu kan. Kan kebanyakan yang mengapresiasi itu teman dekat ya kan, teman dekat. Saya rasa itu ternyata ketika saya launching album ada hal-hal kegotong royongan itu yang melekat ya. Apalagi saya di launching di masa pandemi gitu kan. Support teman-teman saya itu luar biasa gitu kan, untuk bisa bikin pertunjukan album ini, konser Nafas itu istimewa menurut saya kan. Dan itu ya cukup, saya karena sudah merasa cukup, kayaknya ini perlu diperluas lagi karena teman terdekat sudah mengapresiasi. Saya pengen memperluas lagi lewat nanti saya. Tujuannya memang saya skemanya kan seperti itu. Setelah berusia setahun saya akan meluncing di digital gitu kan. Di platform digital gitu kan. Nyalain lagi dong. Oh iya. Udah kadung linting ini. Iya. Nah, Situ Bondo itu kan di Pulau Jawa itu posisinya di timur ya. Ya, kabupaten nomor 2 dari timur ya. Dari timur. Banyuwangi, Situ Bondo gitu kan ya. Dan bagi yang belum tahu, Situ Bondo ini masuk di area Tapal Kuda ya. Tapal Kuda. Tapal Kuda itu apa aja nih? Situ Bondo, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso sama Jember. Ada 5. Itu jalur lama. Jalur apa sih istilahnya itu? Karasidenan Besuki. Tapal Kuda itu apa nih? Bentuk ya kalau dilihat dari ada gunung di sana, ada namanya gunung, ada yang bilang Gunung Agung, ada yang bilang Gunung Ringgit. Ketinggiannya itu kalau tidak salah 1400 apa ya. Kalau dilihat dari atas memang seperti ini. Seperti tapal kuda ya gitu memang. Seperti apa, jalannya memang melingkar tapal kuda, bentuk U gitu sudah. Tuh. Nah, jadi Ali Gardi ini sebenarnya Gardi itu ya apa? Nama lahir memang. Nama akte. Nama akte. Aku kirain juga Gardi itu dari India gitu. Enggak. Ambil dari tokoh pergerakan India, Mahatma Gandhi. Bukan, Mas.
nama lahir Gardi. Gardi, Ali Ali Gardi. Gardi siapa lengkapnya? Rukmana. Rukmana. Rukmana itu gabungan dari nama kedua orang tuaku ya. Oh. Rukmiati Nasir gitu kan. Jadi kan dulu musim tuh kan menggabungkan dua nama. Dan gini ya, karena aku tahu tuh perjalananmu yang dari bikin instrumen Karma Wibangga yang basicnya adalah relief candi Iya. Borobudur ya. Dan ini kamu orang Situbondo nih. Terus ambil relief di Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Iya. Ini gimana nih prosesnya nih? Sebenarnya aku dilibatkan untuk merekonstruksi ya. Rekonstruksi. Iya, karena basicku kan tukang masih kan. Basic ya di Situbondo terkena tukang lah ya, tukang itu kan. Aku terlibat di forum itu dan akhirnya dikasih kepercayaan untuk merekonstruksi yang pertama kali di tahun 2016 sama Mbak Tri Utami gitu kan. Saya mencoba mempelajarinya bentuk-bentuknya. Kan itu hanya bentuk aja yang disisain bentuk di relief. Ya, saya dikirim bentuknya. Dan waktu itu saya belum pernah menginjakkan kaki ke Borobudur gitu kan. Jadi dikirim gambar ya kan, gambar yang sudah ada di beberapa buku, ada beberapa catatan-catatan yang dikondisikan di Magelang waktu itu. Setelah itu ya udah saya ke bagian itu, ya sudah saya mencoba. Terus kamu buat? Ya mencoba berimajinasi sendirilah. Ya. Kiranya seperti ini kan. PR terbesar ya bunyi gitu kan. Bunyinya karena di relief gak ada bunyinya. Iya, karena dulu kan tidak ada media rekam. Di abad ke-7 mana ada media rekam kan. Nah, kan itu juga relief hasil karya seni kan. Otomatis kan dia setelah melihat ada yang namanya unsur, kalau sudah ada yang dilebihkan bahkan ada yang dikurangi kan kalau sudah menjadi karya seni. Nah, saya mencoba menafsirkan itu sepengalaman saya secara konstruksi bentuknya, akustiknya dan sebagainya, dan itu, pemilihan dawainya juga gitu Mas. Dan akhirnya bentuknya jadi namanya Karma Wibangga. Dan sekarang punya berapa instrumen? Yang saya buat 3 instrumen waktu itu, 3 jenis instrumen. Ada yang ada yang kecil, sedang dan agak besar gitu kan. Gitu. Cukup itu dulu. Oke, siap. Nanti biar ya lihat videonya kamu main bagaimana dan itu bentuknya seperti nanti bawa ini aku bawa dawai berbeda gitu kan. Aku percampuran. Aku bawa mencoba merekonstruksi dawai dari Majapahit gitu kan. Ini dari Majapahit. Majapahit gitu kan. Jadi aku sempat ke museum sana melihat ada satu kayak patung kecil ya dari tembikar gitu kan. Ada di etalase etalase museum. Aku tertarik satu pada itu. Bentuk alat musik juga. Iya, tapi tugel ya, apa namanya kalau patah. Iya, patah. Jadi menggendong gini juga. Kalau di Borobudur kan batu relief, ini tembikar dari tanah gitu kan. Namanya apa nih? Nah, saya belum ngasih nama ya. Nah, akhirnya saya mencoba menggabungkan dua akar visual ini antara, karena nggak ada ininya, kayak nggak tahu ini berapa senar kan, nggak tahu kan, karena patah ya, tembikar kan patah, saya nggak tahu ini harus berapa senar gitu kan. Akhirnya saya mencoba menggabungkan yang saya ketahui dari Borobudur, Karma Wibangga dan yang tersebar di Majapahit gitu kan. Saya mencoba secara bentuk mengadaptasi dan saya mengeksperimen bunyinya dan bentuk notasinya juga seperti itu. Nanti biar yang dilihat sendiri lah ya. Siap. Bagaimana bentuknya ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Thank you. Ya.